Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar wa la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Izinkan kami dari Panitia Ramadan menyampaikan laporan kegiatan selama bulan Ramadan sebagai berikut. Yang pertama, infak koropak tarawih dan iftar jam'i. Pemasukan selama 1 bulan koropak tarawih sebesar Rp7.738. Pengeluaran untuk kegiatan Ramadan sebesar Rp5.650.000. Saldo akhir sebesar Rp2.088.000. Yang kedua, infak lelang air minum mineral berupa air mineral sebanyak 281 dus berupa uang sebesar Rp5.480.000. Yang ketiga, infak lelang pembangunan gudang dan kantor madrasah tahap 5. Pemasukan selama bulan Ramadan sebesar Rp22.130.000. Kemudian untuk penerimaan zakat fitrah dan infak dari jamaah Masjid Al-Mujahidin dan Mushola Al-Furqan, untuk zakat fitrah dan infak dari Mushola Al-Furqan, zakat fitrah berupa emas, berupa beras sebesar 217 kg. Zakat fitrah dengan uang sebesar Rp4.200.000. Dan untuk zakat fitrah dan infak dari Masjid Al-Mujahidin, zakat fitrah berupa beras sebesar 837 kg. Zakat fitrah berupa uang sebesar Rp20.706.000. Untuk infak atau sedekah sebesar Rp1.840.000. Total pemasukan dari Masjid Al-Mujahidin dan Mushola, zakat fitrah berupa beras 24, zakat fitrah berupa beras 1054 kg. Zakat fitrah berupa uang sebesar Rp24.906.000. Infak dan sedekah sebesar Rp1.840.000. Kemudian untuk penyaluran zakat dan infak fitrah kepada yang berhak menerimanya fakir miskin atau fisabil, internal Perumahan Firya Surajaya dari RT 1 sampai dengan RT 8 sebesar Rp17.600.000 atau untuk 118 jiwa. Berupa beras sebanyak 780 kg. Untuk eksternal Perumahan Firya Surajaya sekitar masjid dan sekitar mushola berupa uang sebesar Rp5.696.000. Berupa beras sebesar 268 kg. Selama bulan Ramadan di masjid kita diadakan kegiatan iftar jama'i tiap sore menjelang berbuka dari warga muslim RW 09. Maaf salah, untuk iftar jama'i warga muslim RW 09 di pertengahan. Kedua, iftar tahajud setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan. Yang menjelang 10 akhir terakhir kita adakan itikaf dan sahur bersama. Untuk kajian Ramadan ba'da subuh dan setiap pekannya. Untuk informasi selanjutnya, untuk khotib dan imam sholat Idul Fitri hari ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Din Abu Qasa dari Limus Tunggal. Demikian laporan dari kami Panitia Ramadan 1441 Hijriah
Mohon maaf bila selama bulan Ramadan pelayanan syara dan prasarana kurang berkenan. Kemudian atas nama panitia Ramadan dan Rekan Mujahidin, tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang mengikuti ajaran agama yang benar, yang mengikuti kitab yang benar, yang mengikuti Rasul yang membawa kebenaran. Dan kita segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla dijadikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla sebagai orang yang beriman. Ini nikmat yang agung. Dia adalah merupakan syarat utama agar kita diizinkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla untuk memasuki surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita banyak dimudahkan untuk melaksanakan dan menjalankan ketaatan, melaksanakan ibadah. Baik ibadah yang kita lakukan di siang hari berupa siyam, berupa sedekah, ataupun ibadah yang kita laksanakan di malam hari semisal qiyamul lail atau salat tarawih, atau juga tilawatul Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Ada banyak tentunya harapan di benak kita, di setiap hati-hati kita dari amal yang kita lakukan, yaitu berupa diterimanya oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Hanya saja tidak ada yang bisa memastikan siapapun di antara kita bahwasannya amal yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sementara Allah Rabbuna Azza wa Jalla menegaskan kepada kita bahwasannya ia hanya menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa semata. Sebagaimana Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sejatinya Allah Rabbuna Azza wa Jalla hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa saja. Kondisi inilah yang membuat sebagian ulama terdahulu, para pendahulu kita dari generasi terbaik umat ini, dari jajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
yang membuat mereka ketika masuk Idul Fitri, hati mereka dipenuhi dengan keresahan, hati mereka dipenuhi dengan kegalauan. Kenapa? Resah mereka, galau mereka bukan karena tidak memiliki pakaian baru. Resah dan galau mereka bukan karena mereka tidak memiliki hidangan yang bisa disantap oleh mereka ketika hari raya. Akan tetapi resahnya mereka karena mereka tidak tahu apakah amal yang mereka laksanakan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adalah Malik bin Dinar rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, al-khawfu 'alal amal alla yataqabbala asyaddu minal amal. Rasa takut akan tidak diterimanya amal itu jauh lebih berat daripada melaksanakan amal itu sendiri. Jauh lebih besar bagi mereka daripada melaksanakan amal itu sendiri. Ada pula seorang ulama tabi'ut tabi'in, yaitu Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau mengatakan, menceritakan bagaimana kondisi para ulama guru-guru mereka dahulu, di mana dikatakan adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la. Kata beliau rahimahullah, aku menjumpai para ulama dari generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal soleh, amal ketaatan. Setelah mereka selesai beramal, timbullah keresahan di hati mereka, timbullah keresahan dalam diri mereka. Apakah amal yang mereka diterima, yang mereka laksanakan itu diterima di sisi Allah atau tidak? Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai wujud rasa sayang kita terhadap amal yang kita laksanakan, amal yang telah kita perkerjakan selama Ramadan, 1 bulan penuh kita melaksanakan amal ketaatan di dalamnya. 1 bulan penuh itu pula kita menjaga diri dari segala bentuk hal-hal yang dilarang olehnya. Tentu perbanyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar amal-amal soleh tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh kita, sebagai pemberat timbangan kebaikan kita, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama kita sejak silam, sejak masa silam yang dahulu, bahwasannya selama 6 bulan mereka, selama 6 bulan selepas bulan Ramadan, mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar amal-amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, salah seorang dari ulama tabi'ut tabi'in. Beliau menceritakan, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhur ayyataqabbal ayyuballighum Ramadan, thumma yad'una 6 ashhur ayyataqabbala minhum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selama 6 bulan lamanya berdoa meminta kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla agar diperkenankan mereka bertemu dengan Ramadan. Dan 6 bulan sisanya mereka sibukkan diri mereka dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar segala amal saleh mereka yang mereka kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh hati-hati mereka diisi oleh ujub dan bangga dengan amalannya. Jauh diri mereka diisi hatinya dengan perasaan tenang dan tentram. Karena apa? Karena tenang dan tentram merasa diri udah banyak amal, merasa diri sudah banyak melaksanakan ketaatan. Itulah ciri dan karakter mereka hamba-hamba Allah yang beriman, di mana mereka senantiasa merasa khawatir kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai amal yang dilaksanakan, ibadah yang dikerjakan, salat yang ditegakkan, sedekah yang ditunaikan, puasa yang dilaksanakan ternyata ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, maka ucapkanlah di antara kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling mendoakan antara sesama, semoga Allah Jalla wa Ala menerima segala bentuk amal soleh kami dan kita semuanya. Maka setiap kali kita ketemu dengan saudara-saudara kita, ubah redaksi yang biasa kita ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ubah redaksinya sedikit dengan ucapan doa agar saudara kita diterima ibadahnya di sisi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga amal ibadah Anda semuanya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan kita banyak belajar untuk menyesuaikan diri ini dengan aturan-aturan syariat. Selama Ramadan pula kita banyak belajar untuk menjadi orang baik. Namun kita perlu ingat, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, perjuangan menjadi hamba Allah yang baik itu tidak selesai setelah lewatnya Ramadan. Tidak kita hanya laksanakan menjadi hamba Allah yang baik itu di bulan Ramadan saja. Ingat, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna Azza wa Jalla, zat yang kita sembah selama Ramadan adalah zat yang sama yang kita sembah setelah bulan Ramadan. Dia adalah zat yang sama yang kita ibadahi selepas Ramadan. Jangan kita menjadi hamba Allah selama Ramadan saja. Jangan kita menjadi hamba Allah yang menjalankan perintahnya, yang meninggalkan larangannya hanya selama Ramadan saja. Jadilah kita hamba Allah Tabaraka wa ta'ala sepanjang tahun dan sepanjang hidup kita. Jadilah hamba Allah yang istiqamah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita dalam surah Hud 112, kata Allah Jalla wa ala, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Lalu bagaimana hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah untuk kita bisa istiqamah, langkah untuk senantiasa kita berada di amal ketaatan, meninggalkan larangannya. Paling tidak minimal ada 4 perkara yang harus kita camkan dengan sesama. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan amal yang wajib. Jangan pernah menyepelekan, apalagi meninggalkan amal yang wajib. Semisal sholat yang 5 waktu, berbakti kepada orang tua, ya, dan amalan-amalan yang lainnya yang sifatnya wajib harus kita jalankan. Ada beberapa ibadah yang Allah Jalla wa'ala wajibkan tentunya dilaksanakan oleh setiap muslim. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban ini atau melakukannya di luar waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjaga identitas kita sebagai seorang muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada faraid, ya fala tudayyi'uha, wa harrama hurumat, fala tantahikuha." Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menetapkan beberapa kewajiban bagi kalian, karena itu janganlah kalian menyepelekannya. Salat yang 5 waktu diantaranya, jangan sampai kita termasuk waliyadzubillah orang-orang yang menyepelekan salat. Ya, orang-orang yang menyepelekan salat. Ingat, dia adalah merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah mengharamkan beberapa perkara yang dilarang, maka janganlah kalian melanggarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menetapkan beberapa aturan, janganlah melampaui batasnya. Yang kedua, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Jalla wa'ala, untuk membantu kita bisa istiqamah di jalan Allah Jalla wa'ala agar semangat Ramadan ini tetap terjaga dalam setiap diri-diri kita, yaitu dengan merutinkan amal-amal sunnah yang ringan. Amal-amal sunnah yang bisa kita kerjakan setiap hari. Menjaga rutinitas amal sunnah sekalipun mungkin ringan akan membuat ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala akan selalu terjaga. Karena dirutinkan, maka tentunya amalan-amalan yang bisa memungkinkan kita kerjakan yang ringan, kita jaga keseharian kita dengan mengerjakan amal-amal tersebut. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mal ilallahi madama wa in qalla." Kata Nabi SAW, wahai para manusia, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan melihat dan mendengar, menerima amal-amal kebaikan kita sampai kalian sendiri bosan mengerjakannya. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Jalla wa'ala adalah dawamuha, yang paling konsisten, yang paling istiqomah dikerjakan walaupun mungkin keuntungannya sedikit. Amal yang rutin meskipun sedikit lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sebuah amalan yang banyak namun hanya sekali dikerjakan. Misal contohnya kita jaga
Keistiqomahan kita dalam mengerjakan sholat rawatib yang 12 rakaat dalam setiap hari semalam. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, dan 2 rakaat masing-masing ba'diyah maghrib dan isya. Kita jaga sebaik-baiknya pelaksanaan sholat-sholat. Hanya menyita waktu kita kurang lebih hanya beberapa menit. Jangan kita sepelekan amal-amal seperti itu, amal-amal sunnah seperti itu. Contohnya lagi misalnya kita jaga sholat witir sebelum tidur. Sebagian dari kita mungkin melalaikan dari hal sebelum sholat witir sebelum tidur. Karena khawatir kita nanti bablas tidurnya, tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sholat witir. Kita jaga sholat witir, paling tidak 3 rakaat sebelum tidur kita laksanakan. Kemudian sholat duha, sedekah pagi, dan seterusnya. Jaga amalan-amalan yang ringan ini, ya, agar kita terbantu bisa istiqomah, ya, dalam mengerjakan ketaatan. Di antaranya juga hadirin kaum muslimin yang suka memuliakan itu dengan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wardahu. Di penghujung Ramadan, beliau mengirim surat ke seantero penjuru negeri yang isi suratnya itu bertuliskan, ya, ukhtumur ramadhana bil istighfar. Tutuplah Ramadan kalian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dalam keseharian kita. Bukankah Nabi mencontohkan kepada kita, beliau acap kali mengucapkan istighfar dalam kesehariannya minimal 70 kali dalam sehari semalam. Perbanyak istighfar. Ucapkan di lisan kita, astaghfirullah wa atubu ilaihi atau astaghfirullahal azim. Dalam keseharian kita, basahkan lidah kita dengan memperbanyak istighfar kepadanya. Betapa kita sangat membutuhkan pengampunan dosa atas dosa-dosa yang sudah tidak terhitung di diri kita. Maka banyaklah mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Sekaligus hal tersebut akan membakar, akan menghapuskan dan menggugurkan segala bentuk perasaan ujub dan bangga dengan amal. Bahwasannya saya ini adalah makhluk yang banyak dosa, sehingga butuh pengampunan dosa. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, perkara yang harus kita jaga agar istiqomah di diri kita terjaga, yaitu bertemanlah, bergaullah, pilihlah circle-circle yang baik. Bergaullah dengan mereka orang-orang yang soleh. Bergaullah dengan mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bergaullah dengan mereka orang-orang yang selalu mengingatkan kepada kita akan kebaikan dan menegur dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, teman justru menyeret kita ke dalam jurang kebinasaan. Jangan sampai teman itu menyeret kita kepada jurang yang justru menenggelamkan kita dalam lautan dan samudra dosa. Waliyadzubillah. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita akan dampak besarnya sebuah pertemanan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisi shalih wasu, ya kamatsali sahibil misk wa ya wakilil haddad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini hanya sebuah analogi, bukan merupakan, ya, pengurusan atau pencelaan terhadap sebuah profesi, bukan. Ini sebuah permisalan semata. Ada kata Nabi SAW, adapun ketika engkau berteman dengan seorang pandai, seorang penjual minyak wangi, boleh jadi engkau bisa mudah membeli darinya, atau dihadiahkan olehnya, atau paling tidak minimal engkau akan mendapatkan aroma wangi dari minyak wangi yang dimiliki dan dijualnya. Namun ketika berteman dengan pandai besi, maka resiko pakaian kita terbakar itu besar. Minimal engkau akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Itulah permisalan pertemanan yang bisa mencelakakan dan pertemanan yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan menjadi hamba yang istiqamah di atas jalannya. Jangan sampai kemudian kita merasa diri kita mampu dan bisa. Ingatlah, apa yang kita bisa dan kita laksanakan sampai dengan detik ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemauan dan kekuasaan kita. Maka
Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya kita menjadi baik adalah karena pertolongan Allah Jalla wa ala. Kita menghindari keburukan adalah semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdoa kepadanya dalam setiap minimal paling tidak selepas salat wajib kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta kepada Allah Jalla wa ala agar Allah membantu kita untuk senantiasa berzikir atau ingat kepada Allah, agar Ia membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan agar Ia membantu kita untuk senantiasa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dan tentunya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berinteraksi sekian waktu lamanya dengan kami di sini, tentunya ada beberapa dan banyak sekali kekhilafan dan kesalahan yang pernah hamba dan yang pernah saya lakukan, dan tentunya lewat mimbar ini saya mohon kepada hadirin kaum muslimin semuanya untuk kiranya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan yang pernah terjadi di antara kita atau pernah saya lakukan kepada hadirin jamaah sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد